Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan uji tes 1 sampel dan uji T 2 sampel independen. Kelompok kami beranggotakan Mbak Asis Lestiorini, Fitri Anggraini, Faikotul Wahida, Ida Khairunisa, Ika Leli, dan saya sendiri Maulida Ratnabsari. Nah, tujuan dilakukannya uji T 1 sampel dan uji T 2 sampel ini adalah mampu mempelajari dan memahami statistika parametris 1, yaitu uji T 1 sampel satu pihak kanan dan kiri, uji T 1 sampel dua pihak, dan uji T 2 sampel independen. Statistik parametrik adalah golongan statistik berdasarkan asumsi atau syarat-syarat parameter dan skala data yang akan dianalisis. Syarat-syarat atau statistik parametrik berupa sampel yang diambil acak menggunakan data yang berdistribusi normal dan datanya berupa data interval, rasio, dan sebagainya menurut Hartono dan Kamarudin 2016. Statistik parametrik adalah statistik yang menghendaki data yang diambil secara random dan beberapa persyaratan asumsi-asumsi bagi data tersebut. Asumsi-asumsi persyaratan tersebut berupa data yang digunakan berskala interval atau rasio, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogenitas model regresi dan sebagainya menurut Ismail 2018. Nah, syarat uji statistik parametrik, sampel harus berasal dari yang berdistribusi normal, sampel diambil secara random, sampel mempunyai varian yang sama, sampel menggunakan skala pengukuran interval atau rasio. Untuk pokok bahasanya di sini uji T ada 1 sampel dan 2 sampel. Nah, untuk 1 sampel sendiri ada one tail test, two tail test. Untuk 2 sampel ada independent test. Uji T 1 sampel merupakan salah satu tes uji statistik yang digunakan untuk menguji benar atau tidak suatu hipotesis. Uji T 1 sampel digunakan untuk membedakan nilai rata-rata dengan nilai rata-rata populasinya menurut Hartono dan Kamarudin tahun 2016. Berdasarkan besar sampelnya, untuk sampel kecil kurang dari 30 menggunakan statistik uji T. Tapi jika sampel besar lebih besar menggunakan statistik uji Z. Untuk lengkap pengujian, menghitung rata-rata data, menghitung simpanan baku, menghitung harga T, melihat harga T tabel, menggambar kurve, meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurve yang telah dibuat, membuat keputusan pengujian hipotesis menurut Sugiono 2017. Uji satu pihak atau uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi lebih kecil sama dengan dan hipotesis alternatifnya H1 berbunyi lebih besar. Kalimat sinonimnya dengan kata paling besar Sugiono tahun 2017. Contoh rumusan hipotesis. Hipotesis 0, Rumah Sakit Bukit Cemara biasa paling banyak menjual 300 tablet vitamin C tiap hari. Hipotesis alternatif, Rumah Sakit Bukit Cemara dapat menjual lebih dari 300 tablet vitamin C tiap hari. H0, μ0 kurang dari 300 tablet per hari. H1, μ0 lebih dari 300 tablet per hari. Selanjutnya, jadi bisa ditarik kesimpulan pada grafik tersebut dengan A sama dengan 5% sama dengan 0,05,
maka diperoleh T tabel 1,753 dan diperoleh nilai T hitung 1, maka nilai T hitung termasuk dalam daerah penerimaan HO, sehingga hipotesis 0 yang menyatakan rata-rata kadar kimia suatu obat herbal X 20 mg per sampel diterima. Uji satu pihak atau uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 HO berbunyi lebih besar atau sama dengan dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih besar atau sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. Dalam uji pihak kiri berlaku ketentuan bila harga hitung jatuh pada daerah penerimaan HO lebih besar atau sama dengan dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Penyelesaiannya diketahui bobot rata-rata X sama dengan 5,14, standar deviasi 0,097, nilai jumlah anggota sampel atau N sama dengan 10. T hitung dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut ya. Mencari harga T tabel di mana T alfa delta F T 0,05 dalam kurung N-1 T 0,05,9 sama dengan 2,26. Ini untuk tabel T. Bisa ditarik kesimpulan untuk 10 0,05 sama dengan 12,706 2,228. Kesimpulannya, dalam hal ini karena harga T hitung 4,58 lebih dari T tabel 2,26, maka HO ditolak dan HA diterima. Dengan kata lain, bobot obat X dengan menggunakan bahan A tidak sama dengan 5 kg, berarti bobot yang diperoleh ketika obat X diaplikasikan berpengaruh secara signifikan dengan rata-rata bobot nasional. Uji dua arah. Pengujian dua pihak digunakan jika hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya berbunyi tidak sama dengan. Dalam pengujian ini terdapat dua daerah kritis pada masing-masing ujung distribusi. Luas tiap ujung adalah setengah alfa. Karena adanya dua daerah penolakan ini, maka pengujian hipotesis dinamakan uji dua pihak. Muhit 2019. Contoh rumusan hipotesis. Hipotesis 0, daya tahan handbody X sama dengan 8 jam. Hipotesis alternatif, daya tahan handbody X tidak sama dengan 8 jam. Jadi H0-nya 8 jam, H1-nya tidak sama dengan 8 jam. Contoh soal, sebuah perusahaan mesin farmasi mengembangkan mesin farmasi yang baru. Rata-rata kekuatan mesin farmasi baru tersebut 8 kg dengan deviasi standar 0,5 kg. Untuk menguji hipotesis bahwa mu 8 kg melawan alternatifnya yaitu mu tidak sama dengan 8 kg. Suatu sampel random 50 mesin farmasi dites kekuatannya dan diperoleh rata-rata 7,9 kg. Mu rata-rata kekuatan mesin yang baru. H0-nya mu sama dengan 8 kg, H1-nya mu tidak sama dengan 8 kg. Gunakan alfa 8,36%. Diketahui mu 0 sama dengan 8, N 50, alfa 8,36%, X bar 7,9 dan deviasi standarnya 0,5. Dan diperoleh hasil min 1,41. Untuk nilai Z tabel dengan alfa 8,36% dan menggunakan uji dua pihak, maka 8,36% per 2 sama dengan 4,18% sama dengan 0,0418, sehingga diperoleh Z tabel kurang lebih 1,73. Jadi kesimpulannya, pada grafik tersebut alfa 4,18% sama dengan 0,014, maka diperoleh Z tabel kurang lebih 1,73 dan diperoleh Z hitung kurang lebih 1,41. Maka nilai Z hitung tersebut dalam daerah penerimaan H0 sehingga hipotesis 0 yang menyatakan rata-rata kekuatan mesin
Farmasi baru 8 kg diterima.